Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku, Vira Makvira. Halo teman-teman, gimana kabar kalian nih? Hari ini aku akan membahas tentang program pemerintah yang lagi happening dan cocok banget buat teman-teman sekalian yang kemarin belum rezekinya untuk lulus tes CPNS. Selain itu, program ini juga ditujukan bagi teman-teman sekalian yang sedang mencari kerja ataupun yang ingin meningkatkan kompetensi kerjanya nih untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Selain itu, program ini juga diperuntukkan untuk orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19 yang harus di PHK atau yang terancam PHK. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah penerima kartu prakerja. Jadi teman-teman jangan dilewatkan penjelasan aku sampai akhir, no skip. Tapi sebelumnya subscribe dulu nih, oke? Nyalain notifikasinya supaya kalian tetap update info-info terbaru dari aku. Untuk pertama nih, kita harus tahu dulu apa sih itu kartu prakerja. Mungkin teman-teman di sini masih banyak yang belum tahu. Jadi mengacu di websitenya prakerja.go.id nih, kartu prakerja itu adalah kartu yang diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin meningkatkan kompetensi kerja yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, pelatihan, dan intensif pasca pelatihan. Jadi setiap peserta yang ingin mendapatkan kartu prakerja ini hanya bisa menerima bantuan ini sekali seumur hidup ya teman-teman. Jadi jangan berharap dikasih tiap tahunnya, enggak. Jadi ini tuh tujuannya bukan untuk menggaji pengangguran, tapi memfasilitasi orang-orang yang mencari kerja nih untuk meningkatkan kompetensinya. Jadi jangan salah kaprah ya teman-teman. Dan program ini sangat menarik sih teman-teman, karena setiap peserta di sini akan mendapatkan bantuan sebesar 3.550.000 setiap orangnya, di mana biaya pelatihan itu sebesar 1 juta rupiah. Kemudian insentif pasca, jadi setelah pelatihannya ini sebesar 600.000 rupiah per bulan selama 4 bulan nih teman-teman. Jadi 2.400.000 ya. Kemudian intensif survei insentif survei kebekerjaan sebesar 150.000 rupiah. Jadi kalau di total nih setiap orang akan mendapatkan 3.550.000. Jadi sangat bagus sih teman-teman, jangan sampai dilewatkan karena program ini tidak memungut biaya dari peserta sama sekali. Awalnya nih program ini cuma diperuntukkan untuk para pencari kerja nih sebenarnya, tapi karena adanya COVID-19 banyak banget yang di PHK dan terancam di PHK, dan jadi program ini lebih diprioritaskan lagi untuk orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Kemudian penerima manfaat yang dialokasikan awalnya nih cuma 2 juta penerima, jadi 5,6 juta penerima. Jadi peluangnya semakin besar sih sebenarnya teman-teman. Kemudian apa aja sih syarat-syaratnya untuk mengikuti tes prakerja ini? Penerima kartu prakerja ini, jadi yang pertama itu usia di atas 18 tahun nih. Jadi nggak diperuntukkan untuk anak SMP ke bawah, itu enggak. Jadi harus di atas 18 tahun. Kemudian tidak sedang mengikuti pendidikan formal ya teman-teman. Kemudian warga negara Indonesia udah pasti ya. Dan apakah orang yang untuk mendaftarkan diri sebagai peserta penerima kartu prakerja ini akan mendapatkan kartu prakerja semuanya? Ya pastinya enggak sih ya teman-teman, karena kalau semuanya mau diterima, wah luar biasa anggaran yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi setiap sesuatu yang bagus-bagus itu emang harus ada seleksinya teman-teman. Seperti juga kemarin tes CPNS, ya semua orang bisa lulus tes CPNS. Seperti juga dengan kartu prakerja ini, tidak setiap orang bisa menerima kartu prakerja ini. Makanya akan diseleksi dan akan diberikan semacam tes. Oke, yang udah familiar dengan tes CPNS nih teman-teman pasti insya Allah bisa lah melalui tes ini. Tes ini tuh terdiri dari 19 soal yang harus kalian selesaikan dalam waktu 25 menit. Oke, jadi ada 2 tes yang akan diuji cobakan yang akan diberikan kepada peserta. Yakni yang pertama itu adalah tes TKD atau kepanjangan dari tes kemampuan dasar ya. Kemudian yang tes kedua itu adalah tes motivasi gitu teman-teman.
Kemarin nih, kebetulan aku udah lihat nih temenku di gelombang pertama telah mengikuti tes ini, dan kabar baiknya untuk teman-teman sekalian yang kemarin udah genjot belajar tes CPNS, tes ini tuh akan sangat mudah sih buat kalian. Kalau aku lihat ya tesnya, karena tesnya itu sangat jauh lebih sederhana dibanding tes CPNS. Tapi tidak semua orang bisa lulus nih teman-teman. Jadi kalian tetap harus berhati-hati meskipun tesnya itu lumayan gampang. Oke, jangan buru-buru dulu nih teman-teman langsung bilang, "Kak, contoh tesnya tuh kayak gimana?" Kita lihat dulu nih alurnya, cara mendapatkan kartu prakerja ini bagi kalian khususnya yang belum mendaftar ya. Jadi ini dibagi menjadi beberapa gelombang. Kalau tanggal 20 April ini nih teman-teman baru gelombang kedua, dan pemerintah itu akan melaksanakan sampai 30 gelombang penerimaan peserta sampai akhir tahun 2020. Oke, jadi cara mendapatkan kartu prakerja ini, yang pertama, calon peserta mendaftar di laman pekerja.go.id. Jadi daftar dulu ya. Kemudian ada proses seleksi online. Jadi kayak tes CPNS juga sih teman-teman. Berkas kalian tuh akan dievaluasi dulu dari, kayaknya itu ada verifikasi NIK dan sebagainya. Kemudian memilih lembaga pelatihan bagi peserta yang lulus seleksi online, gitu ya. Kemudian mengikuti pelatihan online maupun offline. Setelah itu mendapatkan sertifikat. Dan setelah itu memberikan ulasan dan rating terhadap lembaga pelatihan. Dan berikutnya mendapatkan insentif, baru bisa nih setelah langkah-langkah yang tadi baru bisa mendapatkan insentif. Dan yang terakhir mengisi survei keberkerjaan sebagai feedback efektivitas program dari pemerintah ini. Oke, setelah itu kita ke intinya teman-teman. Gimana sih Kak tesnya, tes kartu prakerja itu? Jadi aku tunjukin dulu ya untuk tes kemampuan dasar. Kemarin pada saat aku lihat temenku nih di tes kemampuan dasar itu intinya ada dua sih. Kalau tes kemampuan dasar ini, cara membaca grafik, menyimpulkan grafik, dan tes matematika dasar nih teman-teman. Yang jago TIU pasti bisa nih ya. Jadi grafiknya itu sangat-sangat sederhana sih. Contohnya yang aku tampilin di sini. Oke, di situ ada grafik yang berupa garis, dan ada di sini suhu derajat Celcius, kemudian ada pukul 12 sampai pukul 15.00. Pertanyaannya itu cuman kayak suhu badan pasien pada pukul 14.30 adalah, cari aja nih teman-teman 14.30, lihat lurus ke atas, oh jadi 36 derajat. Gitu aja. Simple banget sih sebenarnya, tapi jangan dianggap remeh juga ya, harus hati-hati menjawabnya. Kemudian untuk contoh soal matematika yang kedua nih, ada juga nih topiknya tentang pecahan. Jadi yang kemarin jago-jago nih untuk hitung cepat di TIU pasti bisa ngerjain ini. Berapa uang yang tersisa dari 100.000 jika 3/4 uang tersebut telah dibelanjakan? Berapa nih teman-teman? 1/4 kan dari 100.000 25.000 kan, jadi 3/4-nya berapa? 75.000, jadi sisanya ya 25.000 dong. Gitu aja. Kalau kalian paham tentang TIU ini nggak ada apa-apanya buat kalian teman-teman. Oke, kemudian apalagi ya, masih tentang grafik sih. Ada semacam diagram batang. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, terus ada jumlahnya. Dan pertanyaannya, berdasarkan diagram di atas, berapa banyak pengunjung perpustakaan pada hari Selasa? Hari Selasa langsung lihat nih teman-teman, ya 40 lah ya, udah jelas. Sekali lagi ini sangat sederhana, tapi jangan diremehkan ya teman-teman. Oke, kita ke soal berikutnya nih, yang lebih menantang sedikit. Ali meminjam uang ke perusahaan leasing PTA untuk membeli motor seharga 12 juta. Ali telah menyicil sebanyak 20 bulan dan masih ada sisa 4 bulan. Jadi berapa totalnya nih? Berapa bulan dia harus menyicil? Itu 24 bulan ya. Berapa jumlah yang dicicil oleh Ali jika perusahaan leasing tidak memberikan bunga terhadap pinjamannya? Jadi yang dicicil ya sejumlah yang dipinjam ya teman-teman, nggak ada bunga sama sekali. Jadi kita lihat jumlahnya 12 juta, dicicil selama 24 bulan. Kalau dicicil selama 12 bulan berarti 1 juta per bulan. Tapi kalau 24 bulan ya dibagi 2 lagi 1 jutanya, berarti 500.000 per bulan.
gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah bagian B. Oke, soal berikutnya nih teman-teman. 3/4 ditambah 5/4 adalah, ini yang masih ingat pas SD. Ini penyebutnya sama nih teman-teman. Jadi kita langsung bisa tambah pembilangnya yang di atas itu 3 tambah 5, 8. Terus per 4, tetap per 4 ya, karena penyebutnya sama, jadi 8/4. Itu jawabannya langsung dikasih juga nih, 8/4. Aku kira mau dikasih 2, ternyata 8/4, yaitu bagian B. Gitu aja sih teman-teman kalau tes kemampuan dasar. Aku yakin bagi kalian yang sudah belajar tes CPNS kemarin ini akan bisa menjawab pertanyaan tes kemampuan dasar. Kita pindah ke tes motivasi ya teman-teman. Oke, untuk tes motivasi nih teman-teman, seberapa setuju atau tidak setuju ke Anda dengan pernyataan berikut? Kegagalan yang pernah saya alami pada masa lalu adalah karena saya kurang berbakat. Sebenarnya nih teman-teman, ini adalah jawaban pribadi ya. Jadi kalau kalian jawabnya antara tidak setuju dan sangat tidak setuju tuh nggak masalah sih buat aku ya, menurut aku. Tapi kalau aku personally, kita gagal tuh bukan karena kita nggak berbakat sih, karena usahanya belum maksimal mungkin atau belum rezekinya kayak gitu. Aku percaya kayak gitu, makanya aku pilih jawaban yang sangat tidak setuju, teman-teman. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, seberapa setuju atau tidak setuju ke Anda dengan pernyataan berikut? Saya menunda pekerjaan yang saya tidak suka melakukannya. Kalau aku nih teman-teman, kita seharusnya menjawab bagian C ya, sangat tidak setuju, karena meskipun kita nggak suka ya nggak boleh menunda-nunda pekerjaan kalau itu tanggung jawab kita, gitu nih teman-teman. Ini udah jelas sih jawabannya. Oke teman-teman, sekian dulu nih informasi dari aku mengenai tes prakerja. Semoga bermanfaat buat kalian semua, baik yang udah tahu nih ataupun yang belum tahu, supaya segera mendaftar. Aku doakan semoga para subscriberku yang ikut tes ini tuh yang lulus ya, amin amin. Thank you for watching, see you next video and bye.